Saat ini selamat kembali bertugas, Alki. Ya, pemirsa, kasus keracunan massal diduga usai mengkonsumsi makan bergizi gratis atau MBG belakangan kembali marak. Kantor Staf Kepresidenan atau KSP mengatakan ada 3 lembaga berbeda yang mendata jumlah korban keracunan MBG berada di kisaran 5.000 korban. Sedangkan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mencatat sedikitnya 6.452 pelajar menjadi korban keracunan hingga 21 September 2025. Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP Muhammad Kodari mengatakan ada 3 lembaga yang memiliki data berbeda-beda mengenai jumlah korban keracunan menu makan bergizi gratis atau MBG. Ketiga lembaga itu adalah Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Meski data ketiganya berbeda, jumlah korban keracunan MBG secara umum berada di kisaran 5.000 orang. Dalam keterangan pers pada 22 September, Kodari merinci BGN mendata ada 5.080 korban kasus keracunan MBG dengan 46 kasus. Sedangkan Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 60 kasus keracunan MBG dengan jumlah korban sebanyak 5.207 orang. Dan BPOM mencatat sebanyak 55 kasus dengan jumlah korban 5.320 orang. Di sisi lain, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mencatat terjadi peningkatan luar biasa pada jumlah korban keracunan massal yang diduga akibat mengkonsumsi MBG. Menurut catatan JPPI, jumlah korban mencapai 6.452 anak per 21 September 2025. Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi kasus keracunan MBG mencapai 2.012 kasus, disusul daerah istimewa Yogyakarta sebanyak 1.047 kasus. Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah 446 kasus. Tim Litbang Berita 1 mencoba merinci di mana saja kasus-kasus keracunan MBG terjadi dalam 1 bulan terakhir. Kasus keracunan MBG terbaru terjadi di Bandung Barat. Sebelumnya, Garut, Jawa Barat, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Bau-Bau, Sulawesi Tengah, Wonogiri, Jawa Timur, Lebong, Bengkulu, Berbah, Sleman, dan Sragen, Jawa Tengah. Tim Liputan Berita 1. Ya, pemirsa, dalam program Berita 1 Sore pada Rabu 24 September 2025, Badan Gizi Nasional menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak penerima manfaat program makan bergizi gratis MBG berserta orang tuanya. Wakil Ketua BGN Nadik S. Deyang mengakui pihaknya belum maksimal dalam menjalankan program dan berjanji akan terus melakukan perbaikan. Mohon maaf untuk seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Terutama anak-anak penerima manfaat dan juga para orang tuanya. Bila sampai saat ini kami belum secara maksimal bisa memberikan yang terbaik, tapi kami berjanji insya Allah akan terus memperbaiki semua hal di BGN, mulai dari tata kelola dan juga SOP. Karena banyak hal yang memang terjadi semua ini, kita nggak bisa nyalahkan siapa-siapa, ini adalah salah kami. Demikian, Mas. Terima kasih. Ya, pemirsa, di tengah kekhawatiran akan isu keracunan dan makanan tidak layak konsumsi dalam program makan bergizi gratis, sebuah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Blora, Jawa Tengah ini justru selalu dinanti penerima manfaat dengan beragam menu makanan enak, sehat hingga unik. Sementara dapur makan bergizi gratis yang ada di Surabaya, Jawa Timur, jamin kualitas dan higienisitas standar tinggi untuk makanan yang akan disantap oleh pelajar. Mitra Dapur SPPG Ngawean 1 Blora, Jawa Tengah memastikan menu yang akan disantap anak-anak setiap harinya memenuhi standar pemenuhan gizi sesuai prosedur. Variasi menu yang berbeda-beda juga dihidangkan setiap hari agar anak-anak tidak bosan. Mulai dari nasi kuning lengkap dengan daging sapi, kering tempe, acar hingga potongan buah. Pihaknya memanfaatkan sosial media, pemirsa, untuk menginformasikan menu dan informasi kandungan gizi dalam makanan yang disajikan.
Keterbukaan informasi tersebut juga dicadangkan dengan rutin. Tidak jarang, postingan beragam menu sehat yang disajikan membuat SPPG Ngawen 1 mendapat respon positif hingga request menu makanan di sosial medianya. Dan kita juga terbuka terkait komen-komen, itu pun juga banyak masukan kritik di situ. Makanya kita juga perbaikan atau perbaikan itu melalui dari itu. Terkadang juga dari murid-murid kita juga mendapatkan surat cinta terkait request menu dan lain sebagainya. Sementara itu, pemirsa, di Surabaya, Jawa Timur, Mitra Utama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menunjukkan komitmen penyajian makanan dengan standar operasional yang tetap terjaga. Dapur ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga menetapkan standar kebersihan dan kualitas bahan baku yang ketat sebagai prioritas utama dalam pelayanan. Mitra Utama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini juga mewajibkan seluruh pekerja mengenakan alat pelindung diri lengkap demi menjaga higienis dari makanan. Prioritas utama Dapur Nikmat Barokah adalah kualitas bahan baku dan kesegaran makanan. Mereka bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk menyesuaikan jadwal pengiriman, memastikan setiap hidangan yang disantap para pelajar dalam kondisi layak dikonsumsi demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kita ini kerjasama dengan sekolah. Ada yang minta dikirim pagi untuk sarapan pagi, ada yang diminta untuk istirahat jam 9, ada yang untuk makan siang. Sehingga semua itu masakannya baru, fresh di oven. Jadi masih panas, segar gitu ya. Jadi kalau yang kita pagi, kita kirim pagi. Untuk sarapan, kita mau sarapan pagi bersama. Ada yang untuk nanti kita kirim jam 9 itu untuk setelah istirahat. Ada yang SMP 35 itu minta untuk makan siang. Ya pemirsa, 8 bulan berjalan, program Makan Bergizi Gratis menyisakan sejumlah catatan, ribuan kasus keracunan hingga penyerapan anggaran yang masih minim. Pemerintah memastikan evaluasi sambil tetap melanjutkan program MBG. Akan kita bahas pemirsa selengkapnya lebih dalam bersama dengan pakar kesehatan, sudah ada Profesor Chandra Yoga Aditama. Kita sapa Prof, selamat sore. Ya, selamat sore Anissa. Baik, terima kasih Prof sudah berkenan meluangkan waktu bersama kami untuk berbincang membahas terkait dengan hal ini ya Prof. Ini kalau kita lihat kan sudah 8 bulan berjalan sejak Januari, program MBG juga justru ini meninggalkan catatan serius Prof. Utamanya ribuan kasus keracunan yang saat ini kita tahu begitu ya sudah menjadi sorotan. Kalau dari sisi kesehatan masyarakat Prof, apa sih yang paling mendesak untuk segera dievaluasi oleh pemerintah? Ya, jadi ada 4 atau 5 hal ya. Prinsipnya dulu. Nomor 1, prinsip makanan itu, mau makan bergizi gratis, mau makan buat Anissa, mau makan buat saya, mau makan buat siapapun juga, itu harus aman. Itu. Tentu saja makanan itu harus bergizi supaya menyehatkan. Mungkin juga ada faktor selera, enak, gak enak, tapi aman itu prinsip dasarnya. Kalau tidak aman, gizi, selera itu jadi harus kita kesampingkan. Jadi harus ada jaminan makanan itu aman. Apalagi program besar seperti ini yang menyangkut puluhan juta orang. Itu prinsip yang pertama. Jadi segala upaya harus dilakukan supaya ini aman. Itu satu. Yang kedua, tadi kan bicara soal dapur dan sebagainya ya. Nah, ada konsep yang disebut sebagai food security atau keamanan pangan. Itu yang menjelaskan bahwa apa yang harus dijalani oleh makanan itu dari mulai awal sampai kemudian ada di piring anak-anak kita. Itu yang disebut dalam bahasa Inggrisnya from farm to plate. Jadi bagaimana bahan-bahan mentahnya? Apakah sayurannya aman? Apakah sayurannya ada insektisida? Apakah ayam yang sebelum dipotong itu sakit atau enggak? Itu punya faktor. Kalau bahannya itu sudah aman, sudah bahan mentahnya bagus, kemudian bahan mentah itu harus ditransportasi ke gudang. Itu juga ada faktor di situ. Apakah transportasinya bagus atau misalnya barangkali ada jalan rusak sehingga harus nunggu berjam-jam truknya, bahannya yang tadinya bagus bisa rusak. Kemudian ada gudang. Apakah gudangnya baik, penyimpanannya bagus, kelembaban, suhu dan segala macam. Kalau itu rusak, maka yang tadi bahannya bagus jadi rusak juga. Kemudian baru masuk ke dapur yang banyak dibahas ini. Tentu saja dapur harus memenuhi semua syarat-syarat higiene, kebersihan, sanitasi dan sebagainya harus dijaga dengan sangat-sangat ketat sesuai dengan prinsip yang ada gitu. Dan harus ada tes sebenarnya itu harus dicek aman atau tidak di dapur itu. Misalnya saja dari dapur sudah aman sekalipun, ada lagi transportasi dari dapur ke sekolah. Ini juga kalau
tadi kan sudah dibahas, kalau terlalu lama menunggu atau suhunya terlalu rendah atau terlalu tinggi, bukan tidak mungkin yang tadinya bagus, makanannya kemudian jadi rusak. Baru sampai ke sekolahnya, anak-anak tentu harus mencuci tangan dan sebagainya. Inilah yang namanya konsep from farm to plate, sehingga untuk mengetahui masalah ini mesti kita peta ini secara jelas dari awal ke sana, dan kita harus lihat di mana disrupsi atau di mana masalahnya. Itu poin kedua. Poin ketiga yang seperti ada di layar ini kan sudah terjadi keracunan makanan kan begitu kan? Nah, apa saja yang mesti kita lakukan? Sebelum kasus di rumah sakit atau di puskesmas seperti ini kan masuk berita satu karena puluhan orang atau ratusan orang kan? Kan bukan tidak mungkin ada 1-2 orang belum tentu keracunan memang. Yeah. Katakanlah mengeluh akibat makanan yang dikonsumsi. Karena itu mesti ada sistem catatan pelaporan yang baik. Apa yang terjadi pada anak sesudah makan itu. Belum tentu keracunan, tapi ada datanya secara lengkap dan mesti dilaporkan kemana. Yeah. Itu satu. Yang kedua, kalau sudah sakit ya harus ditangani. Nah, cuma penanganan itu ada 2 sebenarnya. Nomor 1 seperti ini, tidur di velvet, di infus, itu oke, harus dilakukan. Tapi juga harus ada faktor psikologis ya. Kan orang tua takut, anaknya juga takut kalau besoknya makan lagi. Jadi itu juga harus dijaga dengan baik gitu. Dan itu bisa membuat trauma dan sebagainya. Itu kalau sudah antara lain bentuk penanganan. Tapi penanganan kalau sudah keracunan makanan itu harus dimulai dengan yang disebut sebagai PE, penyelidikan epidemiologi. Sehingga tahu persis 2 hal yang harus diteliti dalam PE ini. Satu, bahan apa yang menimbulkan penyakit, menimbulkan keracunan maksud saya, misalnya bakteri, kayak bahan kimia atau apapun juga. Dan yang kedua yang harus juga dihasilkan dari PE itu adalah di mana proses bocornya, di mana proses masalahnya yang tadi kita cerita dari step-step itu. Jadi bukan hanya kalau selesai dengan mengatakan bahwa ada bakteri E. coli, tidak begitu. Itu adalah untuk masalah E. coli ditangani, tapi kapan E. coli itu masuk dari proses itu? Kalau itu tidak ada, masalah tidak akan bisa diperbaiki dari waktu ke waktu. Agar kemudian selanjutnya juga tidak terulang kembali. Nah, ini saya juga menarik untuk membahas ataupun berbeda dari tadi kan disampaikan dari mulai proses penyimpanannya, kemudian produksinya maupun distribusinya. Kalau dari produksinya ditemukan ini Prof, ada juga yang disebutkan bahwa banyak juga menu yang kemudian mengandung pangan ultra proses tinggi ini Prof, mulai dari gula, lemak, garam begitu. Meskipun idealnya harusnya kan lebih dominan dari bahan-bahan segar begitu ya. Nah, ini kalau terkait dengan menunya pada saat prosesnya ini harusnya idealnya itu seperti apa ya, Prof? Nah, kalau soal menu, saya mau, karena kita bicara tentang keracunan makanan terutama ini ya, saya ingin kembali menekankan bahwa keamanan itu nomor 1. Tentu menu penting gitu ya, harus gizi yang seimbang. Kalau pakai kriteria di Kementerian Kesehatan, sesuai di konsep isi piringku, berapa banyak karbohidrat, berapa banyak lemak hewani, nabati, itu tentu penting. Tapi karena kita ngomong keracunan pangan, ingat aman itu harus terjamin. Selain tentu mutu. Mutu ini harus dijaga. Sepanjang yang saya tahu aturan itu sudah ada. Aturan dari Kementerian Kesehatan ada, karena dulu saya pernah kerja di WHO, aturan dari WHO juga ada, gitu ya. Aturan itu diikuti sesuai dengan aturannya, sehingga mutu itu bisa terjamin. Tentu harus ada kontrol, begitu ya. Tapi kita balik lagi cerita semula, aman harus jadi nomor 1. Oke, nah Prof, kalau berbicara terkait dengan keracunan begitu ya, ini kan dari kasus keracunan massal yang ada, bagaimana sih sebetulnya bahaya medis yang paling cepat muncul terhadap anak-anak begitu ya, dan jika kemudian penanganannya ini tidak cepat dilakukan, apakah bisa jadi sesuatu hal yang fatal juga, kemudian agar hal ini juga bisa diantisipasi begitu oleh pemerintah? Nah, saya jawab yang terakhir dulu. Untuk mengantisipasi itu, maka sekarang saatnya, sebenarnya sudah dari awal, beberapa bulan lalu, saatnya untuk membedah step by step tadi. Di mana kemungkinan bocor. Itulah gunanya antisipasi, supaya jangan terjadi lagi. Itu satu. Tapi kalau sudah ada keracunan seperti ini, untuk sekolah memang yang harus dilakukan adalah segera membawa ke petugas kesehatan yang terdekat. Tidak perlu ditangani di sekolah, tapi dibawa petugas kesehatan terdekat, terutama karena ini program nasional yang besar, harus ditanggulangi oleh petugas kesehatan terdekat. Nah, tergantung dari berapa besar penyakitnya, berapa besar daya tahan tubuh anaknya. Kalau sejauh ini yang kita dengarkan dari sekian ribu itu dirawat 1-2 hari pulang, atau sebagian besar bisa pulang langsung. Tapi kan walaupun dia bisa pulang langsung, kan kasihan lihat anak-anak. Kan ibu-ibu saya lihat di televisi, pagi-pagi anak saya antar ke sekolah baik-baik aja kok. Siang-siang saya disuruh melihat anak saya sudah tidur di tenda dengan di infus, itu kan kasihan gitu ya. Apakah akan terjadi lebih berat atau tidak, kita tidak tahu secara pasti. Sekali lagi tergantung seberapa besar daya tahan anak itu, berapa besar bahan yang dikonsumsinya, dan berapa bahaya bahan itu akan individual anak per anak. Tapi bukan sampai ke sana, yang penting kita
menjaga supaya ini jangan terjadi, keamanan menjadi nomor satu. Iya, seharusnya ini juga dijawab oleh pihak BGN begitu ya. Namun memang kita sudah mencoba untuk menghubungi, sampai dengan saat ini belum bisa bergabung bersama dengan kami pihak dari BGN. Namun kita lanjutkan saja, Prof. Ini kalau disebutkan juga dari temuan ICW, Prof, yang menariknya adalah sebetulnya kalau dari SPPG ini banyak juga ditemukan melayani wilayah yang lebih luas dari radius idealnya, Prof. Kemudian masyarakat juga kan seharusnya ada syaratnya adalah kedekatan begitu ya, sehingga memang pada saat distribusi makanan masih layak untuk dikonsumsi. Nah, penjelasannya sebetulnya bagaimana kemudian ketika memang ini terlalu membuat cukup banyak makanan begitu ya, lebih mementingkan kuantitasnya dibandingkan kualitasnya, dan juga dari faktor distribusinya begitu ya dengan jarak, ini kemudian bisa mempengaruhi terhadap kualitas makanan tersebut, Prof. Itu jelas mempengaruhi. Makanya kalau saya sebenarnya menganjurkan tadi yang kan kita berbicara sampai 3. Saya menganjurkan yang keempat itu dilakukan pendekatan ilmiah 2 hal. Satu yang namanya survei kepuasan. Jadi kalau kita ke toko atau ke mall atau ke rumah sakit kan selalu ada survei kepuasan konsumen kan. Jadi sekarang sudah saatnya dibuat survei kepuasan. Baik survei kepuasan anak, survei kepuasan orang tua, survei kepuasan guru, survei kepuasan penyedia proses juga. Sehingga akhirnya yang tadi Anissa sampaikan, jaraknya kejauhan itu bisa ditanggulangi kalau data itu kita punya secara lengkap. Jadi survei kepuasan itu satu hal. Tapi di sisi lain, ini kan sudah berjalan tadi 8 bulan, lebih dari 6 bulan kan gitu. Jadi mesti ada penelitian yang namanya kohort ke depan. Dari mulai sekarang, kalau memang belum dimulai, saya tidak tahu sudah mulai atau belum. Jadi anak-anak yang mendapat makanan bergizi gratis ini diikuti secara bertahun-tahun begitu, sehingga kita bisa lihat dampaknya. Kita tahu bahwa program makan bergizi gratis ini tujuannya ada 4 sebenarnya. 1 untuk kesehatan, 2 untuk gizi, 3 untuk pendidikan, dan 4 untuk ekonomi. Sehingga penelitian kohort ini ke depan bertahun-tahun ini bisa memberi gambaran nanti sesudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, oh ternyata program ini, inilah dampaknya dari kacamata kesehatan, begini, gizi begini, pendidikan begini, ekonomi begini. Jadi itu karena sekarang terjadi berbagai masalah seperti keracunan ini, saya pikir itu juga dipakai momentum untuk pendekatan ilmiah tadi yang survei kepuasan maupun juga yang penelitian kohort ke depan. Ya, oke, baik. Ini tentunya juga sebetulnya niat dari MBG tentu sangat baik begitu ya, namun ketika memang tidak dilengkapi juga dengan regulasi yang jelas, kemudian juga kita tahu sebetulnya kan SOP-nya sudah ada ya, Prof ya, dari mulai standar SPPG memang harus higienis begitu, ini sudah ada, tapi memang belum diterapkan dengan baik begitu oleh pihak-pihak yang ada. Ini tanggapan Anda seperti apa terakhir, Prof? Silakan. Ya, sehubungan dengan SOP tadi, sebenarnya saya punya. Tadi baru sebelum ini saya bicara di televisi yang lain, kebetulan ada dari BGN. Saya sebenarnya mau mengusulkan SOP yang Anissa bilang itu SOP yang dibuat BGN. Tapi bukan tidak mungkin Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan juga punya SOP. Unit yang lain juga punya SOP. Yang ini punya SOP. Jadi bagaimana, karena ini program nasional, ini menyangkut sekian puluh juta, kenapa tidak semua bekerja bersama-sama? Jadi cerita kolaborasi lintas sektor itu kan selalu mudah diucapkan, tapi tidak terlalu mudah dilaksanakan. Dengan tantangan seperti ini, maka mau tidak mau di lapangan mesti kerja sama-sama. Dari kacamata kesehatan saja, jangan hanya kesehatan terlibat pada saat sudah terjadi keracunan. Dari awal bagaimana kerjasama itu dilakukan. Jadi dengan kerjasama lintas sektor akan banyak hasil yang lebih efektif dan lebih efisien yang bisa kita capai. Oke, baik, penekanan terhadap kerjasama begitu ya terhadap regulasi ini. Prof, kalau begitu terima kasih banyak atas pandangan dan juga pendapat Anda yang sudah disampaikan di program Berita 1 Utama kali ini, Profesor Chandra Yoga Aditaba. Salam sehat selalu, Prof, untuk Anda dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Pemirsa,